Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Saya dengan Andi Firdananda Putri, umurnya 20 tahun. Dengan Mbak Andi Firdananda Putri ya. Biasa dipanggil dengan siapa, Mbak? Biasanya dipanggil dengan Andi. Biasa dipanggil dengan Mbak Anggi. Iya. Salam kenal ya Mbak Anggi. Perkenalkan nama Ibu yaitu Ibu Devi. Seperti itu Mbak ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat. Alhamdulillah jika kabarnya sehat, Mbak ya. Ngomong-ngomong nih, sekarang kesibukannya ngapain aja? Sekarang kesibukan saya sedang kuliah di semester 5, mengerjakan tugas akhir di kuliah saya. Saya kuliah di salah satu universitas di Malang, ambil jurusan TK Medis. Berarti sudah semester akhir ya, Mbak ya? Berarti Iya, sedang Bu. sibuk-sibuknya Iya, mengerjakan alhamdulillah. skripsi. Gimana Mbak mengerjakan skripsinya, lancar? Untuk saat ini alhamdulillah lancar, cuman kendalanya karena ada beberapa kegiatan yang harus dikerjakan juga, jadi saya harus memilih salah satu kegiatan yang harus dipending gitu, Bu. Berarti harus bisa untuk mengatur waktu seperti itu, Mbak ya? Iya. Berarti untuk sekarang ini Mbak Anggi lebih banyak waktu di rumah ya? Semasa pandemi ini iya, Bu. Berarti di rumah. Nah, selama di rumah ini Mbak Anggi ngapain aja selain itu mengerjakan skripsi itu? Selama pandemi ini kegiatannya kan banyak di rumah. Saya selama di rumah itu ya selain mengerjakan tugas kuliah, saya juga membantu ibu saya. Seringnya sih saya bantu bersih-bersih rumah gitu, Bu. Berarti sering bantu ibu sama di rumah. Iya. Berarti itu ya, Mbak. Apa itu mengisi waktu luangnya dengan hal yang bermanfaat seperti itu ya? Iya. Oke, kalau begitu ngomong-ngomong apa ada yang bisa Ibu bantu sehingga Mbak Anggi menemui Ibu pada hari ini? Jadi begini Bu, saya selama pandemi ini kan kebanyakan di rumah, aktivitasnya segala sesuatunya dilakukan secara daring. Karena dilakukan secara daring itu saya lebih sering menunda tugas ataupun pekerjaan yang seharusnya saya selesaikan hari ini juga. Saya seperti itu, Bu. Jadi Mbak Anggi ini di sini ingin melakukan proses konseling bersama Ibu seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu sebelumnya ingin bertanya kepada Mbak Anggi ya. Mbak Anggi ini sudah pernah melakukan proses konseling atau belum sebelumnya? Kalau dulu waktu sekolah menengah atas atau SMA saya pernah melakukan proses konseling dengan guru BK saya terkait perkuliahan yang akan saya ambil gitu, Bu. Sebelumnya sudah pernah Mbak ya berarti melakukan proses konseling. Oke, kalau begitu Ibu di sini akan menjelaskan kembali ya Mbak mengenai apa itu proses konseling, kemudian apa juga itu tujuan dari proses konseling dan asas-asas yang ada dalam proses konseling. Nah, di sini Mbak Anggi bisa mengingat kembali proses konselingnya pada waktu SMA seperti itu ya. Di sini Ibu hanya mengulas sedikit. Nah, jadi proses konseling ini merupakan proses di mana seorang konselor membantu seorang konseli untuk mencari jalan keluar dari permasalahan si konseli tersebut agar mencapai tujuan konseling seperti itu Mbak ya. Nah, tujuan konseling di sini itu sendiri yaitu untuk memandirikan konseli agar dapat menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan Mbak? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya. Nah, di sini Ibu hanya berperan sebagai pendamping buat Mbak Anggi ya sama proses konseling. Nah, Mbak Anggi sendiri yang akan menyelesaikan permasalahan Mbak Anggi itu. Nah, seperti itu Mbak Anggi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang ada dalam proses konseling. Nah, dalam asas proses konseling ini ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Untuk yang pertama, asas kerahasiaan ini di mana Mbak Anggi ini tidak perlu merasa khawatir maupun cemas mengenai permasalahan yang Mbak Anggi ceritakan kepada Ibu seperti itu. Jadi hanya Ibu dan Mbak Anggi saja yang mengetahui permasalahan ini. Orang di luar proses konseling ini tidak mengetahui. Jadi insya Allah di sini Ibu bisa menjaga rahasia apa yang Mbak Anggi ceritakan seperti itu. Nah, di sini Mbak Anggi masih ragu atau masih sudah yakin? Sudah yakin, Bu. Sudah yakin ya. Untuk yang kedua, asasnya ada asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini Mbak Anggi itu menceritakan semua permasalahannya secara jelas dan terbuka tanpa ada yang ditutupi lagi kepada Ibu seperti itu. Nah, di mana hal ini agar lebih memudahkan kita untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut seperti itu, Mbak. Untuk yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, dalam asas kesukarelaan ini Mbak Anggi itu mengikuti proses konseling ini secara sukarela dari hati Mbak Anggi sendiri, dari niatnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, seperti itu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya ya kepada Mbak Anggi,
Mbak Anggi ini mengikuti proses konseling ini ada paksaan dari pihak lain atau niat dari Mbak Anggi sendiri? Niat dari saya sendiri, Bu. Oh, jadi niat dari Mbak Anggi sendiri ya. Oke, kalau begitu sekarang Ibu ingin menawarkan ya mengenai waktu pertemuan kita selama proses konseling. Oke, dalam satu kali pertemuan ini Mbak Anggi mau berapa kali pertemuan dalam seminggu? Satu ataukah dua? Saya mau 1 kali pertemuan aja, Bu. Satu kali pertemuan saja ya. Nah, untuk satu kali pertemuan ini Mbak Anggi menginginkan berapa menit dalam sekali pertemuan? 20 atau 30 menit? Bisa 30 menit, Bu. 30 menit ya. Kalau begitu kita sepakati bersama bahwa proses konselingnya akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali dengan waktu 30 menit. Seperti itu Mbak ya. Iya, Bu. Nah, kalau begitu sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada Mbak Anggi sebelum kita mulai proses konselingnya untuk meyakinkan ya. Apakah Mbak Anggi ini sudah yakin untuk melaksanakan proses konseling ini dengan Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau gitu Ibu persilakan Mbak Anggi untuk menceritakan permasalahannya kepada Ibu. Jadi begini, Bu. Saya melakukan konseling kepada Ibu karena saya memiliki suatu permasalahan terkait kegiatan yang saya lakukan selama masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini saya seringnya kan melakukan kegiatan secara daring, lalu melakukan kegiatan di rumah, itu membuat saya itu semakin malas gitu, Bu. Apalagi kalau saya mendapatkan tugas dari kampus, itu tugasnya kan nggak cuma satu ya, Bu. Apalagi saya sudah tingkat akhir, tugasnya itu banyak sekali. Satu tugas belum dikerjakan sudah datang tugas lain lagi gitu. Tapi yang menjadi permasalahan dalam diri saya sendiri itu saya semakin malas gitu, Bu, karena saya merasa tidak ada pesaing yang ada di lingkungan saya gitu, karena di rumah hanya ada saya sendiri yang melakukan tugas tersebut, tidak ada teman-teman saya yang lain. Jadi saya sering kayak alah sudahlah dikerjakan nanti saja, dan akhirnya itu tugas yang saya miliki itu jadi menumpuk, nggak terselesaikan satu persatu gitu, tapi malah kayak saya mengambil sistem kebut semalam gitu, Bu. Misal besok deadline, tapi tugasnya sudah diberikan 1 minggu yang lalu, tapi karena saya sering menunda mengerjakan tugas tersebut, jadinya saya harus mengerjakannya itu H-1 gitu, Bu. Walaupun saya walaupun tetap selesai gitu, tapi kan saya harus mengurangi jam tidur saya jadi berantakan atau terlalu menunda yang lain juga gitu, Bu. Oke, jadi permasalahan Mbak Anggi ini intinya bahwa Mbak Anggi ini sekarang sering kayak menunda-nunda tugasnya seperti itu. Betul, Bu. Lebih memilih untuk kebut semalam seperti Iya, itu, kebut betul. semalam. Padahal masih ada waktu-waktu sebelumnya seperti itu ya Mbak Anggi ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu apa yang Mbak Anggi inginkan dan harapkan dalam mengikuti proses konseling ini? Saya menginginkan dengan mengikuti proses konseling ini saya bisa merubah sikap saya yang tadinya kayak dikerjakan kebut semalam, jadi kayak misal sekarang dapat tugas terus nanti habis kuliah langsung saya kerjakan, jadi tugas lainnya tuh nggak menumpuk gitu, Bu. Saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain juga, jadinya kesannya saya bisa lebih produktif gitu selama di rumah. Oh, berarti Mbak Andi ini ingin lebih produktif selama di rumah seperti itu ya, Iya. tidak menunda-nunda lagi dalam mengerjakan tugas seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya apa yang sudah Mbak Andi lakukan untuk menangani permasalahan Mbak Andi tersebut selama ini? Selama ini yang sudah saya lakukan untuk merubah sifat malas saya itu, saya sudah berusaha untuk memanage waktu saya gitu, Bu. Misal saya membuat jadwal hari ini ya, saya setelah melakukan kuliah ini saya harus mengerjakan ini, tapi itu hanya sekitar 60% yang terjalankan gitu, Bu. Sisanya saya masih main handphone, main sosial media, rebahan kayak gitu, Bu. Berarti Mbak Andi ini sudah berusaha ya untuk memanajemen waktunya agar bisa kayak membagi waktu antara mengerjakan tugas terus untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Akan tapi belum terlaksana seperti itu. Iya, Bu. Nah, untuk planning kedepannya sendiri bagaimana, Mbak? Kalau untuk planning kedepannya saya sepertinya masih tetap menggunakan metode yang saya lakukan untuk merubah saya sendiri, tapi saya lebih kayak bikin motivasi buat diri saya sendiri, bikin target pencapaian yang harus saya capai selama 1 hari kayak gitu, Bu, mungkin. Oh, berarti planning kedepannya masih sama seperti yang Mbak Andi lakukan dulu, tapi lebih dikonsistenkan lagi seperti itu ya. Nah, di sini Mbak Andi hanya perlu sebuah penguatan ya menurut Ibu. Nah, penguatan di sini itu
agar dapat menguatkan planning Mbak Anggi ini agar dapat tercapai seperti itu Mbak ya. Nah dalam penguatan ini ada dua jenis sih Mbak. Ada penguatan positif dan ada penguatan negatif. Nah untuk penguatan positifnya ini dapat berupa reward untuk diri Mbak sendiri kalau bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah untuk yang penguatan negatifnya dapat berupa punishment. Nah punishment ini berupa hukuman untuk diri Mbak Anggi sendiri apabila belum dapat melaksanakan planning tersebut atau belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana Mbak Anggi? Iya Bu. Oke, kalau begitu sekarang Mbak Anggi bisa memikirkan penguatan seperti apa yang Mbak Anggi inginkan. Penguatan tadi kan ada dua ya Bu. Iya. Kalau yang positif mungkin saya akan kayak misal saya 1 minggu memiliki target pencapaian yang sekian gitu. Saya apabila diri saya bisa mencapai target tersebut, saya akan kayak membeli sesuatu gitu apa yang saya inginkan gitu. Tapi kalau yang untuk negatifnya mungkin saya apa ya, kalau sisi negatif, kalau penguatan dari segi negatifnya mungkin saya lebih banyak itu kehilangan waktu yang harusnya saya bisa istirahat kayak gitu Bu. Oh seperti itu Mbak ya. Jadi di sini Mbak Anggi kan sudah tahu ya planning kedepannya seperti apa. Terusan penguatan negatif dan positifnya juga seperti apa Mbak Anggi sudah tahu ya. Hanya saja di sini Mbak Anggi hanya perlu sebuah komitmen seperti itu ya untuk menguatkan apa yang menjadi planning Mbak Anggi untuk kedepannya seperti itu. Nah, Ibu rasa proses konselingnya cukup sampai di sini terlebih dahulu. Mbak Anggi juga sudah tahu planning untuk kedepannya seperti apa yang harus dilakukan. Jika tidak bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu seperti itu. Terus jika sudah bisa mengerjakan tepat waktu itu apa yang Mbak Anggi harus lakukan itu sudah tahu ya Mbak Anggi. Nah kalau begitu Ibu rasa nanti kita melakukan pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengevaluasi hasil dari proses konseling kita pada hari ini. Seperti itu ya Mbak Anggi. Baik Bu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam proses konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.